Yesus menjanjikan seorang penolong. Suster Vita Van Hoff, SSPS, seorang misionaris berkebangsaan Jerman yang sudah lama bekerja di Paroki Santo Yosef Freina de Metz, Telok, Katingan. Ada sebuah peristiwa yang ia alami bersama seorang pastor dan suster yang lain ketika mereka sedang dalam perjalanan turne ke hulu Sungai Katingan. Sampan mereka karam di Riam Panakeru, salah satu riam tersulit yang ada di Sungai Katingan. Syukur pada Allah bahwa pada waktu itu para misionaris ini selamat. Suatu ketika saya bertanya kepada Suster Vita, "Suster, bagaimana caranya suster bisa selamat dari kecelakaan itu?" Ia menjawab, "Saya juga tidak tahu, karena tiba-tiba saya sudah berada di atas sebuah batu." Ia memang tidak tahu dan mereka yang lain pun tidak tahu bagaimana Suster Vita yang sudah lanjut usia itu bisa menyelamatkan diri dari amukan sungai yang begitu deras dan bergelombang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di seberang keraguan dan keterbatasan, Roh Kudus dapat melakukan sesuatu. Bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Disitulah Roh Kudus melakukannya untuk menyelamatkan kita dari situasi-situasi yang tak pernah mampu kita atasi. Hari ini ketika bacaan suci berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, para murid Kristus, baik itu kaum tertabis maupun awam. Para rasul sadar bahwa iman Kristiani yang telah diterima oleh orang-orang Samaria hanya akan bertahan apabila mereka menerima Roh Kudus. Bahkan kemampuan mereka untuk menerima ajaran Tuhan itu hanya mungkin jika ada Roh Kudus yang menolong mereka. Maka kepada mereka para rasul menumpangkan tangan atas mereka untuk memberikan Roh Kudus. Dalam Injil hari ini Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain yang disebut Parakletos, yang artinya roh kebenaran. Yesus tahu bahwa kita akan menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan dalam hubungan dengan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Maka ia berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menuntun kita mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi inilah sebuah pemahaman yang sulit. Bagaimana kita bisa mengenal karya Roh dalam seluruh pergumulan hidup kita, menjawab semua tantangan dan cobaan hidup. Namun Yesus juga menegaskan bahwa kebersamaan kita dengan Allah itulah jalan untuk memahami dan mengenal karya Roh Allah itu sendiri. Jika kita adalah bagian dari masyarakat Allah atau orang beriman, kita akan memahaminya. Tetapi jika kita adalah masyarakat dunia, yang artinya hidup seolah-olah tidak ada Allah, maka kita tidak akan sampai mengenal karya-karya Roh Kudus, menyelamatkan kita dari berbagai cobaan dan tantangan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Petrus dalam suratnya yang pertama mengatakan bahwa Yesus mengalami cobaan berat dalam hidupnya. Namun oleh karena ia selalu bersama Bapaknya, maka ia dibangkitkan menurut Roh. Petrus sebenarnya mau menegaskan bahwa kebersamaan kita dengan Yesus adalah jalan agar kita mampu hidup dalam roh kebenaran, yaitu roh yang memampukan kita untuk mempertanggungjawabkan kepada dunia yang membutuhkan pengharapan dari dalam diri kita orang beriman, dan juga untuk memampukan kita mengatasi berbagai macam kesulitan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hanya dengan kebersamaan dengan Allah, melalui doa-doa kita dan pengolahan hidup rohani yang baik, kita akan mampu memahami penolong yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh kebenaran yang memampukan kita
dalam berbagai macam situasi dan keadaan yang sulit. Semoga Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita semua.